10 film horor berdasarkan kisah nyata. Yang pertama, The Exorcist. The Exorcist adalah film yang diadaptasi dari novel William Peter Blatty, yang terinspirasi oleh peristiwa nyata eksorsisme seorang anak laki-laki pada tahun 1949. Film ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang dirasuki oleh iblis dan usaha ibunya yang putus asa untuk menyelamatkannya melalui eksorsisme. Di dalam kisah nyata, peristiwa asli terjadi pada seorang anak laki-laki yang dikenal dengan nama samaran Rolando atau Robbie Mannheim pada tahun 1949. Serangkaian kejadian aneh mulai terjadi di rumahnya di Cottage City, Maryland. Berbagai usaha untuk menyembuhkan anak ini gagal sampai seorang pendeta Katolik, Pastor Edward Hodge, melakukan eksorsisme. Proses eksorsisme ini sangat mengerikan dan penuh tantangan, mirip dengan yang digambarkan dalam film. Film ini tidak hanya sukses besar di box office, tetapi juga menjadi titik awal dari berbagai debat mengenai fenomena supranatural dan keabsahan eksorsisme dalam agama Kristen. Efek khusus dan atmosfer yang menegangkan membuat film ini masih dianggap sebagai salah satu film horor terbaik sepanjang masa. Yang kedua, The Conjuring. The Conjuring adalah film horor supernatural yang disutradarai oleh James Wan. Film ini mengikuti kisah nyata dari penyelidik paranormal terkenal Ed dan Lorraine Warren yang membantu keluarga Perron yang mengalami aktivitas paranormal di rumah mereka di Rhode Island. Di kisah nyatanya, pada tahun 1971, keluarga Perron pindah ke sebuah rumah pertanian tua di Harrisville, Rhode Island. Segera setelah itu, mereka mulai mengalami kejadian aneh dan menakutkan. Ed dan Lorraine dipanggil untuk menyelidiki dan mereka menemukan bahwa rumah tersebut memiliki sejarah kelam, termasuk seorang penyihir yang pernah tinggal di sana. Penyelidikan ini kemudian menjadi salah satu kasus paling terkenal dari pasangan Warren. Dan The Conjuring sukses besar di box office dan menginspirasi berbagai sequel di spin-off termasuk Annabelle dan The Nun. Keberhasilan film ini juga memperkuat reputasi Ed and Lorraine Warren sebagai penyelidik paranormal terkenal. Yang ketiga, The Amityville Horror. Film ini berdasarkan buku dengan judul yang sama oleh Jay Anson. Ia menceritakan kisah nyata keluarga Lutz yang pindah ke sebuah rumah di Amityville, New York, di mana mereka mengalami serangkaian kejadian supranatural yang menakutkan. Kisah nyatanya terjadi pada tahun 1974. Ronald DeVio Jr. membunuh 6 anggota keluarganya di rumah mereka di Amityville. Setahun kemudian, keluarga Lutz memberi rumah tersebut dengan harga murah. Namun, setelah pindah, mereka mulai mengalami berbagai fenomena aneh seperti suara-suara, bau tak sedap, dan penampakan hantu. Mereka akhirnya meninggalkan rumah tersebut hanya setelah 28 hari. Dan kisah Amityville sendiri telah diadaptasi menjadi berbagai film, buku, dan dokumenter. Menjadi salah satu kasus rumah berhantu paling terkenal di dunia. Film dan kisah ini juga telah memicu debat mengenai kebenaran dari kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh keluarga Lutz. Yang keempat, The Haunting in Connecticut. Film ini menceritakan kisah keluarga Snedeker yang pindah ke sebuah rumah di Connecticut, yang ternyata bekas rumah duka. Segera setelah pindah, mereka mulai mengalami fenomena supranatural yang mengerikan. Kisah nyatanya sendiri terjadi pada tahun 1986. Keluarga Snedeker pindah ke rumah tersebut dan mulai mengalami berbagai kejadian aneh. Mereka menemukan peralatan bekas rumah duka di bawah tanah dan mulai merasakan kehadiran entitas jahat. Ed and Lorraine Warren dipanggil untuk membantu dan menyimpulkan bahwa rumah tersebut dihantui oleh roh-roh yang terganggu. Dan film ini menambah daftar panjang adaptasi kisah-kisah nyata horor yang melibatkan Ed and Lorraine Warren. Kisah ini juga menekankan pada dampak emosional dan psikologis dari pengalaman supranatural pada keluarga yang mengalaminya. Yang kelima, The Exorcism of Emily Rose.
Film ini menggabungkan elemen horor dan drama hukum, menceritakan kisah pengadilan seorang pendeta yang didakwa karena kematian seorang gadis muda setelah eksorsisme yang gagal. Dalam kisah nyatanya, film ini didasarkan pada kehidupan Anneliese Michel, seorang wanita muda Jerman yang mulai mengalami kejang dan gangguan psikiatris pada usia 16 tahun. Setelah berbagai upaya pengobatan medis gagal, keluarga dan pendeta sempat memutuskan untuk melakukan eksorsisme. Proses ini berlangsung selama berbulan-bulan, dan Anneliese akhirnya meninggal karena malnutrisi dan dehidrasi. Kasus ini menjadi terkenal karena kontroversi yang melibatkan campuran antara keyakinan agama dan ilmu kedokteran. Yang keenam, Annabelle. Annabelle adalah spin-off dari The Conjuring, menceritakan kisah boneka yang dirasuki roh jahat. Film ini mengisahkan kejadian-kejadian mengerikan yang dialami oleh keluarga yang memiliki boneka tersebut. Dalam kisah nyatanya, Annabelle adalah boneka Raggedy Ann yang dimiliki oleh dua mahasiswa di tahun 1970-an. Mereka melaporkan kejadian aneh yang terjadi di apartemen mereka, termasuk gerakan boneka yang seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ed and Lorraine Warren menyelidiki kasus ini dan mengambil boneka tersebut ke museum mereka, di mana boneka ini masih dipajang hingga saat ini. Dan film Annabelle sendiri memperluas semesta horor dari The Conjuring dan menciptakan waralaba tersendiri. Kisah boneka Annabelle menjadi salah satu cerita hantu yang paling terkenal dan menakutkan dalam budaya populer. Yang ketujuh, The Possession. Film ini menceritakan kisah seorang gadis muda yang membeli kotak kayu antik dari pasar loak, hanya untuk kemudian menemukan bahwa kotak tersebut berisi roh jahat yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Pada kisah nyatanya, The Possession terinspirasi oleh kotak Dybbuk yang terkenal, sebuah kotak anggur antik yang konon berisi roh jahat dari cerita rakyat Yahudi. Pemilik kotak tersebut melaporkan mengalami berbagai fenomena supranatural dan kesehatan yang menurun setelah memiliki kotak ini. Kisah kotak Dybbuk pun menjadi terkenal setelah ditampilkan di acara televisi dan dilelang di eBay. Yang kedelapan, The Rite. The Rite mengikuti kisah seorang seminarian skeptis yang dikirim ke Vatikan untuk belajar tentang eksorsisme dan menghadapi kekuatan jahat yang tak bisa dijelaskan. Film ini didasarkan pada pengalaman nyata dari Pastor Gary Thomas, seorang eksorsis Katolik yang dilatih di Vatikan. Pastor Thomas mendokumentasikan pengalamannya dalam melawan kekuatan jahat dan membantu mereka yang dirasuki dalam bukunya The Rite: The Making of a Modern Exorcist yang menjadi dasar dari film ini. Film The Rite sendiri menyoroti praktik eksorsisme dalam gereja Katolik dan tantangan yang dihadapi oleh para eksorsis modern. Film ini memperkenalkan penonton pada realitas eksorsisme dan pertempuran spiritual yang berlangsung di dunia nyata. Yang kesembilan, Veronica. Film Spanyol ini menceritakan kisah seorang remaja bernama Veronica yang menggunakan papan Ouija selama gerhana matahari untuk mencoba berkomunikasi dengan almarhum ayahnya. Dia dan teman-temannya memanggil roh jahat yang mulai mengganggu kehidupannya. Dalam kisah nyatanya, Veronica didasarkan pada kejadian nyata di Madrid pada tahun 1991 yang dikenal sebagai kasus Vallecas. Seorang remaja bernama Estefania Gutierrez Lazaro dilaporkan mengalami serangkaian fenomena supranatural setelah menggunakan papan Ouija. Kejadian tersebut memicu investigasi polisi yang menyatakan bahwa beberapa fenomena yang dilaporkan tidak dapat dijelaskan secara rasional. Dan film ini sendiri menarik perhatian karena keterkaitannya dengan peristiwa nyata yang terdokumentasi oleh polisi. Veronica menjadi populer di kalangan penonton internasional dan menambah reputasi Spanyol sebagai produsen film horor berkualitas. Yang ke-10, The Entity. Film ini menceritakan kisah Carla Moran, seorang ibu tunggal yang diserang oleh kekuatan tak terlihat di rumahnya. Kejadian tersebut berulang dan semakin intensif membuat Carla mencari bantuan dari para peneliti paranormal. The Entity didasarkan pada pengalaman nyata Doris Bader, seorang wanita California yang melaporkan serangan seksual dan fisik oleh kekuatan tak terlihat pada awal 1970-an.
Peneliti paranormal dari UCLA menyelidiki kasus tersebut dan mendokumentasikan fenomena yang terjadi di rumah Bitter, termasuk foto-foto yang menunjukkan cahaya misterius. Dan film ini sendiri menyoroti isu serangan supranatural dan dampaknya pada kesehatan mental dan fisik korban. The Entity menimbulkan diskusi mengenai validitas pengalaman paranormal dan peran sains dalam investigasi kejadian-kejadian tersebut.